Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah, azzani wa azzakumullah, saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita seperti biasa di malam Kamis mengkaji kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah, 40 hadis tentang keutamaan La ilaha illallah, karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai bab hadis ke-9 ya. Babnya bab dzikri ismati dami man yashhadu an la ilaha illallah wa dzikri ma yarfa'uha. Bab penyebutan tentang terjaganya darah orang yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan penyebutan tentang sesuatu yang bisa menghilangkan penjagaan darah tersebut. Jadi ada orang yang sudah bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, darahnya terjaga, tidak boleh tumpahkan. Nah, ini judul babnya, dan disebutkan juga perkara yang menyebabkan terjaganya itu hilang. Pertama, terjaga darahnya, tapi ada sesuatu yang membuat darahnya tidak terjaga. Apa itu? Itulah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, hadis ke-9. Hadisnya Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah illa bi ihda thalath, at-thayyibuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari Muslim. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak halal, artinya apa? Tidak haram ya. Tidak halal darah seorang muslim, artinya tidak boleh ditumpahkan. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali karena salah satu dari tiga. Darahnya terjaga kecuali kalau dia melakukan salah satu dari tiga ini. Apa itu? At-thayyibuz zani. Dia orang yang sudah menikah lalu berzina. Orang yang sudah nikah lalu berzina, darahnya tidak lagi terjaga. Karena dalam Islam, orang yang sudah nikah lalu berzina dapat hukuman rajam. Dimasukkan ke lubang setinggi dada lalu dilempari dengan batu. Wa nafsu bin nafsi, yang kedua yaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Maksudnya apa? Qisas, membunuh. Kalau seorang membunuh seorang muslim, maka dia juga bisa dibunuh karena hukuman mati, qisas. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, wattariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya lalu berpisah dari jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, namanya apa? Murtad ya. Al-mufariqul jamaah artinya apa? Meninggalkan jamaah. Artinya apa? Tidak mau bersatu dalam satu kepemimpinan ya. Meninggalkan jamaahnya tidak memecah belah persatuan umat yang di bawah satu pemimpin gitu loh. Dia bikin pemimpin yang baru, dia mengangkat pemimpin baru padahal sudah ada pemimpin. Nah, orang seperti ini juga darahnya jadi tidak terjaga. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya pertama, asalnya seorang muslim itu terjaga darah, harta, dan hormatannya. Seorang muslim tidak boleh kita tumpahkan darahnya, kita rampas hartanya, dan tidak boleh kita jatuhkan kehormatannya. Ini asalnya seperti itu. Tapi ada beberapa perkara yang menyebabkan semua tadi tidak terjaga lagi. Hartanya tidak terjaga lagi, darahnya tidak terjaga lagi, dan kehormatannya tidak terjaga lagi. Di antaranya apa? Di sini kata Syekh menyebutkan, yang faedah kedua, di antara perkara yang membolehkan ditumpahkannya darah seorang muslim, yaitu az-zina ba'dal ihsan, berzina setelah menikah. Ini juga menyebabkan darah seorang muslim tidak terjaga lagi. Fasyuri'a fi haqqir rajam hattal maut. Maka disyariatkan terkait dengan orang ini, yaitu dirajam sampai mati.
dirajam itu dimasukkan nih segini Bapak ya, lalu dilempar dengan batu sampai meninggal. Ini faidah kedua. Faidah ketiga, bahwasanya membunuh jiwa yang terjaga darahnya, membunuh jiwa yang terjaga darahnya, ini juga termasuk perkara yang menyebabkan pembunuhnya darahnya tidak terjaga. Ini ada seorang muslim terjaga, nggak boleh tumpahkan darahnya, dia bunuh, berarti yang bunuh ini darahnya jadi tidak terjaga. Karena apa? Kisos, karena dia dapat kisos. Kalau keluarga yang terbunuh ini tidak rela, tidak mau memaafkan, maka yang bunuh ini harus ditumpahkan darahnya. Lalu berikutnya, di antara faedah berikutnya, anna tarkaddin bil kufri billahi aw tarkis shalah aw jahdi wujudi ma amara Allah bihi kullu dzalika mimma yubihud dam. Meninggalkan agama ini, agama Islam, dengan kekafiran kepada Allah. Meninggalkan agama dengan kekafiran kepada Allah, maksudnya apa? Murtad ya. Atau meninggalkan sholat. Nah, ini sholat apa maksudnya? Sholat 5 waktu ya, full 5 sholat tidak dilakukan, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah ini meninggalkan agama karena kafir kepada Allah, murtad, atau meninggalkan sholat, atau mengingkari kewajiban yang Allah perintahkan. Ini semua termasuk perkara yang membolehkan darah seorang ditumpahkan. Pertama, murtad. Dalam Islam hukum hukuman bagi orang murtad yaitu hukum mati ya, pancung apa ya. Walaupun sekali lagi yang boleh mengerjakan ini, menegakkan ini hanyalah pemerintah atau penguasa, nggak boleh sembarangan. Kita nggak boleh, oh kamu ini yang murtad langsung, kamu mencuri dipotong tangannya, nggak boleh ya, nggak boleh main hakim sendiri. Ini tugas pemerintah, orang yang punya kekuasaan. Maka nggak boleh orang misalkan Bapak seperti di zaman sekarang ada sebagian orang berkumpul lalu mengangkat pemimpin yang nggak jelas, pemimpin yang nggak punya kekuasaan, lalu sepakat udah kita menegakkan syariat, menegakkan hukum Islam. Kalau ada orang yang mencuri langsung ditarik tangannya, dipotong. Boleh seperti ini? Tidak boleh, karena pemimpin yang mereka angkat tidak punya apa? Kekuasaan. Ya kadang ada yang seperti itu kan. Ada orang katanya ada suatu jamaah punya pemimpin, bahkan punya presiden, punya gubernur, tapi negara bawah tanah katanya. Nggak jelas, istilahnya negara cacing ya. Punya disebut gubernur tapi nggak punya provinsi. Disebut presiden tapi nggak punya negara. Nah yang seperti ini nggak diakui Bapak ya. Kalau ada model begini, maka kalau misalkan satu kelompok ini menegakkan tadi hukum Islam dengan cara seperti itu tidak sah ya, dan itu berakibat kekacauan ya. Nah ini jadi sekali lagi di antara yang menyebabkan boleh ditumpahkan darah seseorang, di antaranya murtad. Kedua, meninggalkan sholat 5 waktu mutlak. Maksudnya gini, sholat 5 waktu secara penuh, ditinggalkan semuanya. Adapun orang yang meninggalkan sholatnya Senin Kamis, kadang sholat, kadang tidak. Sholat duhur sholat, nanti asar tidak. Nanti maghrib sholat, isya tidak. Yang seperti ini boleh dijatuhkan hukuman mati? Tidak. Kata para ulama tidak. Walaupun Bapak, ada sebagian ulama yang menyatakan meninggalkan satu sholat kafir, murtad. Ini pendapat Ibnu Hazm atau Daud Al-Zahiri dari kalangan Zahiriyah. Jadi ulama ini berpendapat satu saja sholat sengaja diakhirkan. Misalkan sholat maghrib Bapak nih, anggap isya ini jam berapa? Setengah 8 ya, setengah 8 lewat 5 lah. Misalkan ada orang sengaja tidak sholat maghrib terus sampai jam 7.15, sampai setengah 8, sampai setengah 8 lewat 5, sampai jam 8, maka menurut Daud Al-Zahiri atau Ibnu Hazm, orang seperti ini kafir, keluar dari Islam. Nah, ini pendapat sebagian ulama ya. Nah tapi ulama lain menyatakan tidak. Orang yang kafir karena meninggalkan sholat, maksudnya kalau sholatnya seluruhnya, tidak sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat, tidak sholat apa yang setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha. Orang kalau nggak sholat sama sekali ini dipertanyakan keimanannya ya. Ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan beberapa ulama. Adapun mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tidak kafir, tapi fasik luar biasa.
zalim luar biasa, dan dia lebih parah daripada pelaku kejahatan lainnya. Dan ini kesepakatan para ulama, dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab As-Salat wa hukmu tarikiha, ya. Hukmu salat as-salat wa ahkamu tarikiha. Nah itu Bapak ya, itu meninggalkan salat. Lalu berikutnya di antara perkara yang menyebabkan bolehnya darah seorang ditumpahkan, mengingkari kewajiban yang Allah perintahkan. Mengingkari, menolak, bukan meninggalkannya karena malas, enggak. Contohnya apa kewajiban yang Allah perintahkan? Salat, jelas. Salat itu selain salat, puasa Ramadan. Kalau ada orang yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib bagi saya, karena saya sudah sampai tingkatan ma'rifat. Nah, orang seperti ini sudah menurut syariat Islam sudah bisa ditumpahkan darahnya. Ya karena dia apa? Dia sudah mengingkari kewajiban yang Allah berikan. Puasa Ramadan, atau dia menolak kewajiban zakat, menolak kewajiban haji. Seperti Bapak dulu ada seorang pemimpin di Timur Tengah menyatakan nggak usah ibadah haji, karena itu ibadah kepada berhala. Kan yang kayak gitu. Nah, maka yang seperti ini tentu saja menyebabkan seorang keluar dari Islam, nah, karena dia mengingkari kewajiban yang Allah berikan. Hati-hati Bapak ya, mengingkari kewajiban yang Allah berikan itu bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam sehingga darahnya tidak lagi terjaga. Bahaya ya. Apapun itu, nggak boleh kita tahu bahwa ini suatu ibadah diperintahkan oleh Allah, diwajibkan, lalu kita tolak, nggak wajib. Nah, ini bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Atau menolak secara mutlak, walaupun bukan wajib. Misalkan ada perintah dalam agama yang tidak wajib hukumnya. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Apa contoh yang tidak wajib, guys? Tapi orang udah tahu bahwa itu diperintahkan dalam Islam. Contohnya apa? Idul Fitri. Hah? Idul Fitri. Ya, salat Idul Fitri lah. Nah, itu yang jelasnya. Salat Idul Fitri, para ulama kan beda pendapat ya. Mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah. Ya. Sedangkan Imam Ahmad dan beberapa ulama menyatakan fardhu ain. Dan ada ulama lain menyatakan fardhu kifayah. Jadi berputar pada 3 pendapat Bapak ya, masalah salat Idul Fitri dan Adha. Ada yang menyatakan sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan. Dan ada yang mengatakan fardhu ain, artinya apa? Wajib bagi semua muslim. Dan ada yang mengatakan fardhu kifayah, kalau udah ada yang melakukannya yang lain ada. Nah, maka kalau ada orang yang menolak adanya sholat Idul Fitri, orang seperti ini juga bisa apa? Keluar dari Islam. Dia mengatakan nggak ada itu perintah untuk sholat Idul Fitri. Idul Fitri tidak diwajibkan, tidak disunahkan, dan tidak diizinkan. Wah, ini sudah menentang apa? Perintah Allah, syariat Allah. Ini bisa juga keluar dari Islam. Pokoknya kalau kita tahu suatu ibadah diperintahkan, baik hukumnya wajib maupun sunnah, lalu kita tolak, itu bisa menyebabkan keluar dari Islam dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun ya, Bapak menolak itu dengan alasan apapun. Dengan alasan, oh ibadah sudah tidak wajib lagi bagi saya. Ada sebagian orang gitu, karena saya sudah sampai tingkatan makrifat, saya nggak wajib lagi sholat, nggak wajib lagi puasa Ramadan. Padahal Bapak, kalau orang sudah tidak wajib puasa, tidak wajib Ramadan, biasanya orang yang apa? Orang gila atau sudah pikun. Bukan orang yang mulia Bapak ya. Nah itu, jadi itulah beberapa perkara yang bisa menyebabkan darah seorang tertumpah, yaitu murtad, meninggalkan sholat, kata Shin sini, atau mengingkari kewajiban yang Allah perintahkan. Lalu berikutnya, wa minha, kata Syekh, mufaraqatul jamaah wal khuruj an ta'ati wali amril muslimin minal khawarij wal bughat wal mufsidin fil ard, kullu dzalika mimma yubihu damal muslim law qarafahu. Meninggalkan jamaah dan memberontak, tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin, baik dari kalangan khawarij atau bughat, para pembangkang dan pembuat kerusakan di muka bumi, itu semua termasuk perkara yang membolehkan ditumpahkannya darah seorang muslim kalau dia melakukannya. Meninggalkan jamaah. Jamaah di sini maksudnya apa? Persatuan umat Islam ya. Umat Islam sudah bersatu di bawah satu pemimpin, lalu dia meninggalkan itu. Lalu memberontak. Udah meninggalkan, memberontak. Tidak mau taat. Maka ini bisa menyebabkan darah seorang muslim tidak terjaga lagi. Artinya boleh
tumpahkan. Siapa saja yang orang yang memberontak kepada penguasa, tidak mau taat, kata Syekh diantaranya Khawarij. Khawarij ini ceritanya panjang, ya. Intinya Khawarij ini muncul di zaman Ali, walaupun bibit-bibitnya sudah ada di zaman Utsman. Jadi Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab meninggal. Jadi Umar bin Khattab ketika meninggal, dia menunjuk Ashabus Syura, 6 orang sahabat untuk menentukan pemimpin setelah beliau. Akhirnya mereka bermusyawarah, mereka sepakat yang jadi pemimpin adalah Utsman. Setelah Umar sakit parah. Dan akhirnya Umar benar-benar meninggal. Maka yang jadi pemimpin umat Islam setelah itu Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan menjadi pemimpin, gaya kepemimpinan Umar dan Utsman beda, Bapak. Kalau Umar ini sosok yang tegas, keras, ya. Dia kalau menyaksikan kemungkaran langsung habisi, ya, sikat gitu loh. Sedangkan Utsman orangnya lembut, pemalu. Jadi kalau ada orang yang salah, lebih seringnya dimaafkan. Jadi gaya kepemimpinannya beda, Bapak, ya. Yang satu kalau ada yang salah langsung dihukum. Yang satu kalau ada yang salah udah dimaafkan. Nah, ini beda gaya kepemimpinan. Nah, rupanya sifat Utsman yang cenderung lembut, mudah maafkan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang suka berbuat onar. Jadi kalau di zaman Umar nggak berani. Kenapa? Macam-macam langsung dihabis yang Umar, ya. Tapi zaman Utsman mereka mulai berani. Mereka mulai menentang kebijakan Utsman. Terus gitu. Mereka menyebarkan isu bahwa Utsman bin Affan melakukan KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Mirip seperti slogan yang sering diserukan oleh sebagian orang zaman sekarang. Korupsi. Kata mereka, Utsman bin Affan ini korupsi. Uang negara dia gunakan untuk kepentingan dia, bahkan untuk dibagikan kepada kerabat-kerabatnya. Kolusi, dia juga kerjasama dengan, pokoknya itu. Dia kerjasama untuk pokoknya untuk dapat posisi yang menguntungkan. Nepotisme, ini juga sama. Dia menunjuk kerabatnya untuk menempati jabatan tertentu di pemerintahan. Di antaranya, dia menunjuk sepupunya Muawiyah bin Abi Sufyan jadi gubernur Syam. Nah, inilah yang digaungkan oleh beberapa orang yang berpenyakit tentu saja, ya. Mereka menyatakan Utsman bin Affan sudah melakukan KKN, terus disebarkan di beberapa tempat. Sehingga akhirnya bergejolaklah di beberapa daerah. Ya, karena apa? Dulu umat Islam kan cuma di Mekah, Madinah, atau sekitar Arab Saudi sekarang lah. Tapi di zaman Utsman umat Islam sudah sampai ke Mesir, bahkan sudah sampai Tunisia sana. Bahkan sudah sampai dekat Cina, udah dekat Armenia. Udah lebar, udah nyampe India kalau nggak salah, ya. Udah nyampe India belum zaman Utsman? Belum, ya. Tapi udah dekat ke Cina sana, udah lebar sekali. Nah, Bapak, kalau kita ngurus contohnya dusun dengan kecamatan, mana yang lebih mudah? Dusun, ya. Kenapa tuh? Sempit kan? Kalau kecamatan kan berapa dusun, berapa desa. Nah, begitu pula Utsman bin Affan. Di zaman Rasulullah mudah ngurus umat. Di zaman Abu Bakar masih kecil. Zaman Umar udah mulai melebar. Nah, zaman Utsman lebih lebar lagi. Maka ngurus umat nggak mudah, Bapak. Wilayah Islam udah luas. Yang jadi masalah pengawasannya bagaimana? Ini yang jadi masalah. Sulit mengawasi. Zaman sekarang aja, Bapak, ini contoh Indonesia, negeri kita tercinta. Presiden kita ngatur orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mudah gak? Aduh, kadang udah ngasih kebijakan ini diprotes begini. Nanti bikin kebijakan gini, diprotes sama yang ini, nggak selesai-selesai, ya kan? Ini pengen di sini diprotes, di kesini kan protes, dinaikkan ini protes, diturunkan protes, nggak ada beresnya. Makanya Pak, kalamun nas lain tahi. Jadi pemimpin harus tegas memang. Kalau misalkan ngikutin kemauan orang, nggak akan selesai, ya. Karena apa? Orang akan selalu beda pendapat. Yang satu pengen A, yang satu pengen BBM dinaikkan, yang satu dibiarkan. Semuanya ada resikonya. BBM dinaikkan, rakyat kecil menderita. BBM disubsidi terus, tidak dinaikkan, negara bangkrut. Ya nggak? Ya, ini kan gitu. Jadi pemimpin tuh harus mikirnya jauh. Jadi bukan ngikutin kemauan sebagian orang aja, ya. Nah, di zaman Utsman, wilayah Islam sudah luas.
Dia udah ujung barat sampai ujung timur, sampai Yaman. Sulit Utsman untuk mengontrol itu semua. Belum lagi daerah-daerah yang baru dikuasai kaum muslimin, kan banyak orang-orang masuk Islam. Dan mereka, yang namanya orang masuk Islam kan masih polos. Masih ilmu mereka masih kurang. Dan di situ juga banyak bermunculan orang-orang munafik. Maksudnya apa? Ada orang masuk Islam, tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Mereka masuk Islam karena apa? Takut pedang, khawatir darah kami, harta kami nggak terjaga lagi udah masuk Islam. Nah, tapi setelah masuk Islam mereka melihat, wah, Islam ini harus kita jatuhkan. Bagaimana caranya? Nah, ketika umat Islam sudah luas, sudah sampai Afrika Utara, sampai dekat Cina sana, mendekati India, Irak, Iran, Armenia situ. Nah, bermunculan di berbagai daerah orang-orang munafik, orang zindik. Mereka ingin membuat kekacauan tengah umat Islam. Nah, mereka melihat peluang ketika itu pada diri Utsman. Mereka melihat Utsman ini sosok yang mereka anggap lemah, lembek, bisa akhirnya mereka mengadakan pembangkangan di beberapa daerah. Meminta Utsman bin Affan, yaitu nuntut Utsman bin Affan. Jadi mereka pertama nuntut gubernur-gubernur di daerah yang ditunjuk Utsman dicopot. Nah, Utsman karena melihat desakan banyak, ya udah copot. Tapi sebagian tidak dicopot. Ini bikin, itu. Terus fitnah berkembang sampai akhirnya muncullah seorang tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Saba di Yaman. Dia orang Yahudi, tapi masuk Islam tujuannya rusak Islam. Apa yang dia lakukan? Dia muncul di Yaman karena dia ini orang baru masuk Islam, dan dia ketika itu menampakkan sebagai ahli ibadah, zuhud. Nah, sebagian orang kalau baru masuk Islam menyaksikan ada orang rajin ibadah, kira-kira bagaimana? Simpati, ini orang ini rajin ibadah di masjid, nampak dari mukanya kayaknya dia nampak rajin ibadah. Orang simpati kan? Nah, orang baru masuk Islam kan nggak bisa bedakan mana yang alim, mana yang enggak kan? Ya kan? Mana yang berilmu, mana yang tidak. Pokoknya ngelihat ada orang pakai penampilan kayak ulama, berarti ulama, walaupun nggak ada ilmunya. Nah, akhirnya Abdullah bin Sabah menampakkan diri sebagai orang berzuhud, orang yang soleh, sehingga akhirnya orang-orang di Yaman banyak yang simpati pada dia. Nah, ketika dia dapat pulang seperti itu, apa yang dia lakukan? Dia mulai menghembuskan isu bahwa Utsman bin Affan korupsi, kolusi, nepotisme. Terus. Dan dia juga memunculkan isu baru dalam sejarah umat Islam. Dia menyatakan bahwa sebenarnya yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Dia di situ di Yaman nih. Sehingga sebagian orang simpatik pada dia, terus mereka Utsman ini udah korupsi, Utsman ini begitu. Nah, setelah dia berhasil menyebarkan isu itu, dia pindah ke Irak. Dia sebarkan lagi itu. Sehingga akhirnya di berbagai daerah bergejolak. Nah, ujung-ujungnya Bapak, karena ini ceritanya panjang, di daerah itu akhirnya menuntut berbagai daerah, orang-orang menuntut Utsman bin Affan mundur dari posisinya sebagai khalifah. Nah, mereka mendesak. Dan tentu saja orang yang mendesak Utsman mundur ini orang-orang apa? Pertama, orang tidak berilmu. Orang-orang bodoh kan? Orang yang baru masuk Islam tapi nggak ngerti, ikut-ikutan. Lihat katanya Utsman ini korupsi, oh iya korupsi. Utsman ini nepotisme, oh iya nepotisme. Sehingga akhirnya mereka demo di berbagai daerah menuntut Utsman mundur. Namun apa reaksi Utsman kira-kira? Mundur nggak? Tak mundur ya Utsman. Sampai akhirnya mereka, karena Utsman nggak mau mundur, mereka orang-orang di daerah ini datang ke Madinah. Dalam keadaan ketika itu lagi musim haji. Musim haji kira-kira bagaimana Madinah? Orang pada pergi kemana? Mekah kan? Madinah kosong kan? Nah, ini loh memang Allah sudah takdirkan seperti itu, udah diarahkan, udah kejadiannya seperti itu. Nah, Madinah ketika itu banyak orang pergi haji. Para sahabat Nabi rata-rata pergi haji. Nah, sedangkan para pemberontak ini, orang yang membangkang ini datang ke Madinah. Mereka demo besar-besaran di rumah Utsman bin Affan. Nah, mereka tuntutan mereka Utsman mundur. Pokoknya mundur. Nah, mereka demo di depan rumah Utsman untuk Utsman mundur.
Maka Utsman pun menghadap mereka semua, menyatakan, menjelaskan kepada mereka, apa tuntutan kalian? Oh, kami menuntut kalian, menuntut Anda begini mundur. Kenapa mundur? Jelaskan, karena Anda begini. Ya sudah, Utsman ngasih, artinya menenangkan mereka, nggak usah, saya nggak bisa mundur. Karena ini istilahnya apa? Ini sudah apa? Dia ditunjuk oleh apa? Syura. Artinya dia memegang kekuasaan, sah tidak? Sah. Dan dia sebenarnya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Yang dituduhkan kepada Utsman bahwa korupsi, salah. Jadi mereka yang menuduh Utsman korupsi, alasannya apa? Utsman bagi-bagi apa? Pemberian kepada kerabatnya. Pertanyaannya, sebelum jadi khalifah, apakah Utsman nggak pernah bagi-bagi pada kerabatnya? Sering. Utsman orang kaya, kalaupun nggak jadi khalifah dia sudah biasa. Maka ketika dia jadi khalifah, masa tiba-tiba dia nggak memberikan pemberian kepada kerabatnya? Dan dia tentu saja memberikan apa, membagikan pemberian kepada kerabatnya bukan dari uang negara, tapi dari uang, iya Bapak, karena dia kaya raya Utsman Affan ya. Itu pertama. Lalu dia nepotisme Bapak. Nah, nepotisme dalam Islam, nepotisme artinya apa? Menunjuk seorang kerabat, menunjuk apa, mengangkat seorang pada jabatan tertentu dan dia adalah kerabat. Jadi menunjuk seorang kerabat untuk menempati kedudukan tertentu. Nah, pertanyaan dalam Islam, apakah nepotisme terlarang? Gimana, Ustaz? Terlarang nggak? Tidak. Nggak bisa dilarang secara mutlak, Bapak. Kalau seorang menunjuk kerabatnya, misalkan menjadi kepala apalah, kalau memang kerabatnya ini punya keahlian, boleh tidak? Boleh. Yang nggak boleh itu dia nunjuk kerabatnya megang jabatan tertentu, padahal dia nggak ahli apa-apa, dan masih ada orang yang lebih ahli. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau kerabatnya memang ahli, boleh. Makanya Utsman nunjuk Muawiyah, sepupunya, sebagai gubernur Syam, Marwan bin Al-Hakam sebagai gubernur Madinah, dan beberapa orang. Karena mereka punya kemampuan, punya ilmu, dan bisa memanage kepemimpinan, manage apa? Rakyat gitu. Nah, akhirnya Utsman menghadap para pemberontak, para pendemo ini di depan rumahnya yang jumlahnya ribuan, bayangkan. Ribuan, dia didemo oleh ribuan. Maka Bapak, kalau ada orang zaman sekarang didemo oleh mahasiswa atau apa, ya sama juga Utsman pun seperti itu pernah. Dia didemo oleh ribuan orang yang dari berbagai daerah. Nah, mereka menuntut Utsman mundur, cuman Utsman menjelaskan, "Dah, kalian apa tuntutan kalian begini-begini, ya udah nanti saya akan penuhi, kalian pulang saja pulang." Nah, akhirnya setelah dijelaskan Utsman, mereka pun mereda. Mereka pun akhirnya mau pulang. Gak jadi menuntut Utsman mundur. Pulanglah mereka, termasuk diantaranya rombongan dari Mesir. Ketika mereka pulang, nah di sini mulai muncul fitnah dia. Tiba-tiba rombongan dari Mesir ini ketika menuju Mesir, mereka menyaksikan ada seorang penunggang kuda bergerak dengan gerakan yang mencurigakan. Apa ini? Pokoknya dihadanglah penunggang kuda itu, digeledah, ternyata di pakaiannya terdapat surat. Suratnya tertulis kepada gubernur Mesir, Amr bin Al-As, habisi semua pendemo dari Mesir. Tertanda Utsman bin Affan. Kira-kira benar nggak itu, teman-teman? Nah, Bapak, zaman dulu, jangankan zaman sekarang, orang malsukan tanda tangan bisa nggak? Bisa. Jangankan malsukan tanda tangan, ceramah orang kan udah ada teknologi AI sekarang kan? Orang bisa bikin, oh ini dia ceramah ngomong gini, padahal enggak. Zaman sekarang orang bisa memalsukan ucapan seorang, ceramah seorang, memalsukan tanda tangan, apalagi zaman dulu. Itu lebih ini lagi, belum ada AI bisa orang gitu. Nah, akhirnya ditangkaplah orang ini, digeledah, lalu lihat kepada gubernur Amr bin As, ini apa? Saya perintahkan Anda untuk menghabisi semua pendemo dari Mesir. Tertanda Utsman bin Affan. Maka reaksi para pendemo dari Mesir, mereka marah luar biasa. Akhirnya yang tadinya mereka mau pulang ke Mesir, balik arah. Kemana? Ke Madinah. Ya, akhirnya mereka balik lagi ke Madinah. Untuk apa tujuannya? Jatuhkan Utsman. Bukan jatuhkan Utsman, menghabisi Utsman bin Affan. Bayangkan. Tadinya kan mereka demo tujuannya untuk supaya Utsman turun. Kalau sekarang enggak. Tujuan mereka balik ke Madinah, habisi Utsman bin Affan. Akhirnya mereka
balik lagi demo mengepung rumah Utsman, jumlahnya ribuan sekali lagi. Nah, dalam keadaan seperti itu, mereka menghalangi, memboikot, istilahnya apa? Jadi sebelumnya Utsman masih bisa lewat pembantunya beli makanan keluar masuk, tapi para pendemo ini udah melarang. Artinya nggak bisa pasokan makanan, minuman masuk ke dalam rumah Utsman karena sudah diblokir, istilahnya itu apa? Diboikot atau diblokir. Jadi Utsman udah mulai kelaparan tuh, kehausan. Ibaratnya apa? Misalnya kayak di sini pasokan dari Padang dihentikan oleh orang, nggak boleh masuk. Kira-kira bagaimana? Kalau di sini masih enak, masih ada sawah, masih ada lahan kan. Kalau Utsman rumah, walaupun rumahnya tinggi. Nah, dalam keadaan kritis seperti itu, karena para pendemo udah beringas. Tuntutan mereka bukan lagi Utsman mundur, tapi Utsman harus mati pokoknya. Nah, dalam keadaan genting seperti itu, Ali bin Abi Thalib mengutus anaknya Al-Hasan dan Al-Husain. Untuk apa kira-kira? Membela Utsman, jaga Utsman. Namun apa reaksi Utsman? Udah, kalian balik. Utsman nggak ingin terjadinya apa? Pertumpahan darah di antara sama umat Islam. Bahkan budaknya ketika sudah siap-siap membela, untuk membela Utsman membawa pedang. Namun kata Utsman, siapa yang menyarungkan pedangnya maka dia merdeka. Jadi budaknya kalau misalkan mau merdeka udah jangan perang. Artinya ini Utsman tidak ingin apa? Jadi penyebab tertumpahnya darah sesama umat Islam. Luar biasa bijaknya Bapak ya. Utsman ketika ditanyakan, kenapa Anda nggak berperang saja? Mereka ini udah salah, zalim mereka ini. Anda dalam posisi yang terzalimi. Namun kata Utsman apa? Saya nggak mau jadi orang pertama di umat Muhammad yang menyebabkan tertumpahnya darah umat Islam. Saya nggak mau jadi orang pertama yang menyebabkan tertumpahnya darah umat Islam. Karena dari sejak zaman Nabi meninggal, Abu Bakar, Umar, umat Islam nggak pernah apa? Saling bentrok. Walaupun bentrok dengan orang kafir atau orang murtad, tapi kalau sama umat Islam enggak. Nah, ini dikhawatirkan terjadi bahwa karena ribuan orang, dan situ Utsman udah dijaga oleh orang-orang simpatisan dia, tapi Utsman menyatakan dah jangan. Sampai akhirnya puncaknya di malam hari Utsman bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Nabi. Kata Nabi, wahai Utsman, berbukalah engkau esok hari bersama kami. Berbukalah engkau esok hari bersama kami, bersamaku. Bersama siapa? Rasulullah SAW. Buka puasalah engkau esok hari bersamaku. Artinya apa ini? Ada isyarat ya, ada isyarat bahwa Utsman ajalnya sudah dekat. Maka ketika pagi hari Utsman bangun menjelang sahur, menjelang subuh, dia merasa, wah ini berarti isyarat bahwa ajal saya sudah dekat. Kata Rasul, berbukalah engkau esok hari bersamaku. Maka Utsman pun di malam itu sahur. Paginya dia berpuasa. Dia udah merasa nih ajal dia dekat, maka dia pun menghabiskan waktunya untuk puasa dan baca Quran. Dan ketika dia sedang baca Quran, ternyata para pemberontak ini, para pendemo ini berhasil melewati tembok Utsman. Karena pagar temboknya Utsman tinggi Bapak. Kalau Bapak lihat rumah-rumah orang Arab, rata-rata temboknya tinggi. Dan itu sebenarnya yang rumah ideal begitu Bapak ya. Tinggi, supaya apa? Maksudnya supaya orang di dalam, misalkan istri bisa buka jilbab, bisa ngobrol. Ya enggak? Tapi kalau di Indonesia kayak gitu, dianggap apa? Teroris nanti. Wah, temboknya tinggi-tinggi, jangan-jangan bikin bom di dalam. Nah, jadi gitu, Utsman temboknya tinggi. Nah, namun para pemberontak ternyata berhasil melewati tembok ini, masuk rumah Utsman, lalu mereka langsung bergerak mencari Utsman. Dan ketika itu di antara orang yang masuk ke rumah Utsman adalah Muhammad bin Abi Bakar. Anaknya Abu Bakar, tapi dia bukan sahabat Nabi. Kenapa? Karena ketika dia lahir, dia enggak, artinya dia dalam keadaan Nabi dia lahir, maksudnya Nabi hidup, dia baru lahir. Nabi meninggal, dia masih kecil, enggak sempat menyaksikan Nabi kan. Dan dia belum belajar dari para sahabat. Dia terpengaruh oleh para pemberontak, para pendemo. Nah, dia langsung masuk ke rumah Utsman, langsung menghunuskan pedangnya hendak menebaskan ke tubuh Utsman. Nah, ketika itulah Utsman memberikan teguran kepada dia, seandainya bapak kamu hidup, tentu dia tidak akan ridho dengan perbuatan kamu. Seandainya bapak kamu hidup, siapa maksudnya? Abu Bakar. Seandainya Abu Bakar bapak masih hidup, dia tidak akan ridho dengan perbuatan kamu. Maka dia nggak jadi. Dia langsung pergi sambil nangis.
Gak jadi bunuh Utsman. Akhirnya yang lain masuk, nah langsung menebas pembunuhan. Pertama Utsman dilindungi oleh istrinya. Jadi Bapak ketika ditebas pertama kali, kebetulan dia lagi baca Quran kan gini. Tebasannya itu kan kalau orang ditebas kan keluar darah kan. Nah, tetesan darah yang pertama kali jatuh ke firman Allah Ta'ala, fasayakfikahumullah, niscaya Allah mencukupimu dari mereka. Nah lihat tuh, ini isyarat juga, tanda bahwasanya Allah sebenarnya mencintai Utsman ya. Tetesan darah itu. Dan ketika itu istrinya berusaha untuk melindungi, karena dikepung kan, istrinya melindungi. Jadi istrinya kayak tameng gitu, jangan sampai suami saya nah, cuma ketika itu karena istrinya dalam posisi ya namanya pemberontak kan nggak peduli pokoknya. Dia nebaskan, ternyata kena dengan jarinya istrinya ini. Putuslah jarinya. Bayangkan. Satu. Nah, mereka nggak selesai, terus berusaha untuk menghabisi Utsman sampai akhirnya dalam posisi istrinya merangkul dari atas. Ternyata udah di posisi atas begini, Khawarij ini, pemberontak ini nusuk dari bawah. Maka Utsman pun meninggal dunia dalam keadaan sedang berpuasa dan baca Quran. Ini meninggal yang baik nggak? Baik. Masya Allah. Saya berharap seperti itu ya. Meninggal dalam keadaan baca Quran, puasa, luar biasa. Nah, selesai. Utsman pun terbunuh. Itu dalam keadaan gamisnya berlumuran darah dan jari istrinya terputus. Para pemberontak pun selesai membunuh Utsman, mereka keluar dengan gembira. Pak, kita sudah membunuh orang yang zalim, kita membunuh orang yang korup, kita sudah membunuh orang yang nepotisme. Mereka senang, tapi setelah itu mereka bingung. Setelah membunuh Utsman, mereka bingung. Kalau gitu, kalau Utsman terbunuh, terus siapa? Pemimpin kita. Barulah nampak kebodohan mereka. Jadi mereka itu orang gitu, modelnya semangat luar biasa. Kita membela Islam dari kezaliman penguasa. Setelah terbunuh, baru bingung. Siapa pemimpin kita? Akhirnya mereka saling tunjuk. Udah kamu aja jadi pemimpin. Oh, nggak mau. Kamu. Oh, nggak mau. Kamu. Nah, di sini mereka bingung. Gimana ya? Kita hidup tanpa pemimpin gimana nih? Baru nampaklah kebodohan mereka. Akhirnya mereka datang kepada Abdullah bin Umar yang ketika itu ada di Madinah. Meminta Abdullah bin Umar jadi pemimpin. Namun apa reaksi Abdullah bin Umar? Tolak. Nggak mau. Mereka berbingung. Gimana nih? Nggak ada orang jadi pemimpin. Bisa kacau negara nih. Akhirnya mereka mendatangi Ali bin Abi Thalib, meminta Ali bin Abi Thalib jadi pemimpin. Dan ketika itu mereka sedikit mengancam. Kalau Anda nggak mau ini, kami akan terus di sini. Meminta Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Nah, Ali bin Abi Thalib nolak, berkali-kali nolak. Cuma, pertama, ternyata selain Khawarij mengancam, para pemberontak ini mengancam, para sahabat Nabi yang hidup ketika itu, mereka juga minta Ali bin Abi Thalib jadi pemimpin. Dan baik jadi pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin, hidup kita kan kacau, negara kacau ya. Iya tidak Bapak? Kalau tanpa pemimpin kan. Setelah didesak para sahabat Nabi yang hidup itu dan didesak oleh para pemberontak, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun bersedia jadi pemimpin. Namun Bapak, selesai masalah pada umat Islam. Terbunuhnya Utsman, soalnya ini tragedi yang menyedihkan. Peristiwa yang menyedihkan, bikin orang semua sedih. Semua para sahabat Nabi sedih. Sahabat Nabi yang di Mekah lagi haji pun nggak nyangka, kok berani-beraninya orang sampai membunuh khalifah, bayangkan. Kok bisa? Semua kaget. Sampai orang pada bingung. Sampai Aisyah ketika mendengar kabar, Aisyah istri Nabi, ketika mendengar kabar Utsman terbunuh, dia nangis sampai kerudungnya itu basah dengan air mata dia. Karena kok bisa Utsman, seorang sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang pernah menikahi 2 putri Nabi, sehingga dapat gelar Dzun Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Kok sampai berani-beraninya para pemberontak membunuh orang seperti ini? Dalam keadaan sudah tua, Bapak. Sudah tua. Utsman dalam keadaan tua, sedang puasa, baca Quran. Sampai tega-teganya mereka membunuh Utsman. Semua sahabat Nabi yang ada di Madinah ngutuk. Nah, cuma sekali lagi, ketika itu sudah diangkat pemimpin baru, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Selesai masalahnya? Belum. Ya di Madinah mungkin sudah agak aman, tapi daerah lain tidak. Nah, berita terbunuhnya Utsman ini sampai ke Syam, Damaskus, 1 bulan berikutnya. Karena zaman dulu kan belum ada apa? Belum ada mobil, belum ada apa?
kereta, belum ada pesawat terbang. Jadi dari Madinah ke Syam itu butuh waktu 1 bulan naik. Iya, unta. Lama. Nah, berita terbunuhnya Utsman sampai ke Syam. Dan di Syam ketika itu yang jadi gubernur adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sepupunya Utsman. Nah, dia pun mengumpulkan masyarakat Syam di sebuah lapangan besar, lalu berpidato menjelaskan tragedi terbunuhnya Khalifah Utsman Affan. Muawiyah pidato sambil membawakan gamis Utsman, karena ada orang yang bawa gamis Utsman dari Madinah ke Syam, ditunjukkan darah gamis Utsman yang berlumuran darah dan juga jari istrinya. Wah, maka masyarakat Syam marah, nangis, campur aduk. Mereka nggak rela, kok pemimpin kita kok sampai dihabisi seperti itu, ini kurang, artinya nggak benar, keterlaluan. Nah, maka Muawiyah berpidato dengan pidato yang membuat orang-orang di Syam menangis dan marah kepada para pembunuh itu. Nah, akhirnya mereka semua sepakat meminta Muawiyah untuk menuntut kisos terhadap siapa? Pembunuh Utsman. Ya, karena Muawiyah kan sepupu Utsman. Jadi dia berhak untuk menuntut kisos. Ya tidak apa-apa. Akhirnya Muawiyah diminta untuk menuntut kisos terhadap pembunuh Utsman. Jadi ini berita terbunuhnya Utsman nyampe 1 bulan berikutnya. Nah, dan bersamaan dengan berita terbunuhnya Utsman, terdengar juga berita bahwa sudah diangkat pemimpin baru, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Bagaimana yang terjadi? Ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, tidak mengakui kepemimpinan Ali. Bukan karena dia tidak suka dengan Ali. Muawiyah ketika tanya, kamu apakah lebih baik daripada Ali? Enggak. Saya enggak berpendapat diri saya lebih baik daripada Ali. Tapi darah Utsman harus ditegakkan. Artinya apa? Dia nggak mau ngakui kepemimpinan Ali sampai pembunuh Utsman dihukum. Nah, ini Bapak. Penduduk Syam nggak ngakui Ali sebagai pemimpin. Nah, lantas apa reaksi Ali mendengar Muawiyah dan penduduk Syam tidak mengakui pemimpinnya? Kan mereka nuntut pembunuh Utsman dihukum. Kira-kira apa reaksi Ali? Kami siap menghukum pembunuh Utsman. Atau gimana? Ali mengatakan enggak. Akui dulu kepemimpinan saya. Ali bin Abi Thalib nggak mau menegakkan hukum terhadap pemerintah terhadap pembunuh Utsman. Kira-kira kenapa? Negara masih kacau, Bapak. Kalau seandainya ditegakkan hukum kisos ketika itu, yang ada kacauan demi kekacauan. Karena apa, Bapak? Satu pembunuh Utsman di Irak dilindungi 1000 orang. Satu pembunuh. Karena yang bunuh Utsman kan bukan cuma satu daerah, ada yang dari Mesir, dari Irak, dari ini. Mereka semua demo di depan rumah Utsman. Nah, ada satu pembunuh Utsman di Irak dilindungi 1000 orang sukunya. Nah, kira-kira Bapak, kalau satu orang dibunuh saja, apa yang terjadi? Dia kan di backing oleh 1000 orang. Apa yang terjadi? Kacau. Ini baru satu orang, gimana kalau 2, 3? Kacau tidak? Nah, makanya Ali bin Abi Thalib nggak mau menegakkan kisos ketika itu. Ali bin Abi Thalib ingin negara stabil dulu, tenang, semua orang ngakui dia sebagai pemimpin. Nanti kalau sudah tenang, baru di kemudian hari Nah, ini Bapak ya, ini pandangan Ali. Sedangkan pandangan Muawiyah enggak, pokoknya tegakkan dulu hukum terhadap pembunuh Utsman, baru saya akui Anda sebagai pemimpin. Nah, disinilah timbul perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, Bapak. Nah, perselisihan ini terus memanas hingga terjadilah pertempuran di kemudian hari. Ini fitnah besar yang terjadi pada umat Islam. Ya, namun Bapak, perlu kita ketahui, mereka semua adalah sahabat Nabi. Mereka semua sudah berijtihad. Siapa yang berijtihad? Kalau orang berilmu, dua-duanya orang berilmu, Bapak. Ali bin Abi Thalib bisa dibilang ulamanya sahabat Nabi. Dan Muawiyah juga sama. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas ketika ditantang Muawiyah, dia faqih. Orang yang faqih itu ngerti fikih, ngerti agama gitu. Cuma dalam hal ini mereka berselisih. Dua-duanya orang berilmu dan dua-duanya berijtihad. Dan kita sudah tahu dalam hadis, kalau seorang yang berilmu berijtihad lalu salah, dapat 1 pahala. Kalau dia
orang berilmu ini berijtihad lalu benar, dapat pahala. Jadi Bapak, di antara ini pasti ada salah satu yang salah, iya tidak? Nggak mungkin dua-duanya benar, betul tidak? Bisa jadi yang benar Muawiyah atau Ali bin Abi Thalib. Nggak mungkin dua-duanya benar dan tidak mungkin juga dua-duanya salah. Ya, yang jelas tapi kedua-duanya artinya kita harus memberikan uzur. Jangan sampai kita mencela dua-duanya. Kan kedua-duanya sudah berusaha memikirkan apa hukum yang pas dalam hal ini. Ali bin Abi Thalib ingin negara tentram, tenang. Maka dia berpendapat kisos diakhirkan. Muawiyah sebagai sepupu Utsman menuntut kisos. Berhak tidak? Berhak karena dia sebagai apa? Keluarga Utsman. Nah, masing-masing punya argumen. Namun, siapa di antara dua orang ini yang lebih dekat pada kebenaran? Kalau ini Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan yang lebih dekat dengan kebenaran adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Muawiyah. Alasannya kenapa? Muawiyah kan nuntut ditegakkannya darah Utsman. Nah, pertanyaannya, menjatuhkan hukuman kisos boleh tidak tanpa pemerintah? Ya. Tanpa penguasa? Boleh. Makanya yang lebih dekat dengan kebenaran adalah pendapat Ali bin Abi Thalib. Akui dulu Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, nanti baru Ali lah yang jatuhkan hukuman kisos. Jelas Bapak ya? Nah, disitulah terjadi pertempuran, sehingga akhirnya Bapak ini agak panjang, terakhir muncullah Khawarij. Maksudnya apa? Ketika perang, karena udah fitnah terjadi antara Muawiyah dan Ali, Muawiyah di Syam, Ali di Kufah. Terjadi perang Siffin. Nah, ketika perang tersebut, pasukan Muawiyah terdesak, bahkan hampir kalah. Nah, dalam keadaan demikian, komandan pasukan perang Muawiyah dari Syam, Amr bin Al-As, mengangkat Quran. Tandanya apa? Kita damai, kita duduk berunding di atas kitabullah. Pasukan Ali yang sudah mau menghabisi, melihat mengangkat Al-Quran, gak jadi mereka. Ya udahlah, kita duduk bersama, berunding. Nah, rupanya, Ali bin Abi Thalib setuju. Ya udah, Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa Musa al-Asy'ari, komandan perang pasukan dia untuk berunding. Dan Muawiyah menunjuk Amr bin Al-As, komandan pasukan perangnya untuk berunding. Nah, dari hasil perundingan ini, mereka sepakat untuk menghentikan perang. Berdamai demi menjaga darah kaum muslimin. Nah, rupanya sikap Ali yang menyetujui itu tidak disukai oleh orang-orang yang di dalam pasukannya. Mereka menyatakan, Ali bin Abi Thalib kok malah berhukum dengan hukum manusia. Sedangkan berhukum dengan hukum manusia berarti sama saja berhukum dengan hukum selain Allah. Dan siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah berarti dia kafir. Kalau begitu Ali bin Abi Thalib kafir. Ini orang di dalam pasukan Ali nih, sehingga apa yang mereka keluar tidak mau taat, nggak mau di barisan Ali. Mereka keluar, khuruj. Makanya mereka di kemudian hari disebut Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan berusaha membunuh Ali bin Abi Thalib. Ceritanya panjang Bapak, mungkin pada pertemuan berikutnya kita bahas. Satu ini ceramah isinya ini Bapak ya. Yaitu Bapak ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang Khawarij, seperti apa mungkin pokok pemikiran mereka dan kenapa mereka di sini disebutkan boleh ditumpahkan darah mereka. Kenapa? Sebabnya ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.